Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Nah, saudara-saudara, pernahkah saudara mengalami sakit atau keluarga saudara sakit dan saudara berdoa, kemudian dia disembuhkan? Ya, saya sering mengalami, ya, keluarga saya juga demikian. Namun pada waktu Yesus hidup di dunia ini, memang dia banyak menyembuhkan orang sakit. Nah, tanda kedua yang dia buat menurut kitab Yohanes, pada waktu Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur di Kapernaum, ada seorang pegawai istana, anak laki-lakinya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta dia datang untuk menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Ya, dia sudah melihat Yesus bisa melakukan mujizat. Jadi sekarang dia tahu anaknya ini sudah hampir mati, jadi dia datang pada Yesus. Karena dia tahu Yesus itu bisa melakukan mujizat. Kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Penyakitnya rupanya sudah parah, ya, mungkin demam dan lain-lainnya. Dia merasa anaknya sudah nggak bisa ditolong. Jadi dia datang minta pertolongan Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Ya, lalu dia pulang, di tengah jalan ada karyawannya bertemu dengan dia. Dia katakan, "Tuhan, anakmu hidup." Lalu dia bertanya, ya, ayah itu pun teringat. Lalu ia menanyakan kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Lalu si pegawai istana ini mulai mikir, ya itu waktu dia mengatakan bahwa anakmu hidup. Ya, lalu dia dan seluruh keluarganya percaya. Nah, saudara, memang orang mengalami sesuatu baru percaya. Ya, ada juga orang-orang yang memberikan kesaksian. Memang dia ke dokter kemana dia nggak sembuh, lalu dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus, anaknya sembuh. Ya, nah ini yang saya juga pernah dengar dari kesaksian orang-orang yang dimuat di YouTube itu, ya. Dan orangnya percaya. Nah, saudara, kita tidak usah menunggu ada yang sakit baru kita percaya. Kita harus percaya pada waktu keadaan baik-baik saja, karena sudah diceritakan di dalam Alkitab, ya, bahwa Yesus berkuasa. Dia melampaui batas tempat. Ya, ini kan virtual, ya. Hanya mengatakan anakmu hidup. Padahal dia tempatnya jauh, sampai dia keesokan harinya baru pulang. Jadi kalau sekarang Tuhan Yesus juga tidak ada bersama dengan kita di sini, tetapi dia hadir, ya. Jadi walaupun dia di sorga, kita berdoa, Tuhan Yesus bisa mendengarkan. Kalau dia menghendaki supaya kita disembuhkan, dia sembuhkan, ya. Jadi apa saja permintaan kita. Kalau kita dalam keadaan kesusahan, kesulitan keuangan, ya apa yang boleh buat, ya kita berdoa saja. Karena mau kemana? Ya kepada Tuhan Yesus saja. Saya mengalami sudah banyak cerita kalau saya mau ceritakannya. Segala sesuatu sudah habis, tidak ada apa-apa lagi. Tetapi mukjizat Tuhan terjadi. Nah, lebih baik demikian. Kita tidak memberitahu manusia lainnya, tetapi kita memberitahu Tuhan, dan Tuhan melakukan keajaiban yang kita tidak sangka-sangka. Tiba-tiba ada orang yang datang dan mengatakan sesuatu, ada orang yang datang membawa sesuatu. Ada saja kejadian-kejadian kalau kita percaya, kalau kita berserah penuh. Apalagi firman Tuhan sudah menjelaskan, menceritakan semua kejadian-kejadian apa yang bisa dilakukan Tuhan Yesus. Dia akan memberikan sesuai dengan iman kita, percaya kita.
Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kami beriman penuh Engkau secara roh Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau walaupun ada di surga, Engkau dapat melihat kami secara virtual Tuhan. Kalau zaman dulu Engkau menyembuhkan, sekarang Engkau juga bisa menyembuhkan, bahkan memenuhi segala keperluan kami, segala kebutuhan kami. Pada waktu kami berdaya, kami berusaha tidak mampu, kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan. Engkau yang mengerjakan pada waktu kami berserah. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya saudara, pada waktu kita berserah, Tuhan bekerja. Jadi berserah saja, apalagi saudara yang sedang bergumul, yang dalam kesulitan, supaya Tuhan bisa bekerja. Demikian saudara-saudara, kita harus percaya penuh. Sampai jumpa pula. Tuhan memberkati saudara-saudara. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.